Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 20300119077. Dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 203119083. Nama saya Siti Suci Rahmadani dengan NIM 20300119058. Kenalkan, nama saya Husain Rifki Putra Selela, NIM 20300119063. Kenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Makalaru, NIM 20300119081. Halo, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi dari SNP. Nah, Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan merupakan hal yang wajib bagi seluruh instansi penyelenggara pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, 8 standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bacakan yaitu SNP berlaku pada lembaga pendidikan apa saja. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal terdiri atas 4, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan non formal yaitu ada 2, pendidikan anak usia dini non formal, dan pendidikan kesetaraan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Materi selanjutnya yakni biaya dalam lembaga pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan di tingkat TK dan SD. Dapat kita ketahui bahwa pengertian biaya pendidikan yakni mengacu pada pengeluaran untuk memperoleh berbagai sumber daya bagi suatu layanan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan yaitu mengelola dan menyajikan uang yang ada serta melaksanakan instrumen administratif untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan juga merupakan salah satu sumber daya secara langsung untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengelola pendidikan. Pembiayaan tingkat TK sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu dalam rangka mengembangkan kebutuhan anak usia dini pada pendidikan. Pemerintah berusaha memfasilitasi dengan mengembangkan kurikulum PAUD dan dengan harapan dapat memberi kualitas yang baik pada anak usia dini. Adapun pembiayaan di tingkat SD sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu suatu lembaga pendidikan yang bermutu
tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan. Karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan, maka semakin tinggi pula layanan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan tentu dibantu dengan adanya pengelola yang baik. Contoh pada pemerintahan di Bandung untuk membiayai program prioritas untuk membangun pendidikan, yaitu yang pertama program wajib belajar selama 9 tahun, yang kedua program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, yang terakhir yaitu program manajemen pelayanan pendidikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu syarat-syarat atau proporsi biaya keuangan pendidikan SD dan TK. Manajemen keuangan adalah pengelolaan keuangan baik yang didapatkan ataupun yang dikeluarkan guna untuk tercapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Solistio ini, manajemen keuangan adalah pembukuan. Sedangkan jika diartikan secara luas, manajemen keuangan adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam lembaga PAUD, berpedoman pada prinsip tersebut berdasarkan beberapa hal berikut. A. Perencanaan keuangan, yaitu pembuatan anggaran keuangan untuk setiap tahun. B. Kebijakan keuangan, yaitu tata kelola keuangan dengan prinsip akuntabilitas tanggung jawab. C. Pencatatan keuangan, yaitu pembukuan keuangan yang mencakup pencatatan keuangan masuk dan uang keluar. D. Laporan keuangan, yaitu laporan akhir tahun. Dan yang terakhir, audit laporan keuangan. Materi selanjutnya itu untuk sekolah dasar negeri. Untuk sekolah dasar negeri memiliki sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lainnya. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun kepentingan pelaksanaan pendidikan sekolah. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dan BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besarnya anggaran. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan keuangan atau penganggaraan, pengelolaan berupa pengeluaran atau pencairan, penggunaan pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Itulah hasil materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata kami yang salah. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata kami yang benar, itu datangnya dari Allah. Dengan ucapan akhirul kalam, Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.